Video kali ini kita akan belajar cara ngentry ya dengan menggunakan Flutterflow. Em, Simulasi ngentry. Untuk studi kasusnya adalah dengan aplikasi accounting, spesifik lagi dengan profit and loss statement. Kita di sini belajar cara membuat ini ya, eh, ini ya. Em, nah, nanti kita akan what will we learn in this video? Kita akan belajar design layout, kita akan belajar row widget, column widget, stack widget, kemudian kita belajar juga calculation. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada row widget dan dibilang column widget. Belajar tentang layout. Jadi yang layout kita belajar yang ini, sedangkan kalkulasi kita akan belajar bagaimana nanti jumlahnya ini misalnya 10, ini misalnya $40 atau $400. Di sini nanti otomatis menjadi $410. Bagaimana cara melakukan itu? Nah, kemudian kita juga akan belajar penggunaan manajemen state. Ada dua ya nanti ya, upstate dengan widget state. Widget state itu yang ini, yang text field ini nanti ada masing-masing nilai. Bagaimana nanti kita bisa memproses sehingga nanti kita dapat mendapatkan total revenue. Revenue ini adalah total penjualan ya. Dan juga nanti kita belajar bagaimana melakukan action flow yang actionnya itu lebih dari dua. Kita nanti akan belajar dengan bagaimana mengoperasikan logika if then else. Untuk studi kasusnya kita memakai accounting report, yaitu profit and loss statement. Apa itu profit and loss statement? Bila kita ke ChatGPT, uh, profit and loss statement itu sama seperti laporan laba rugi di accounting ya. Nanti orang accounting pasti tahu ini. Untuk yang non-accounting, ini dia. Sekilas seperti ini. Laba rugi adalah sebuah laporan. Jadi sebuah laporan, salah satu laporan keuangan utama yang nanti digunakan oleh organisasi atau perusahaan atau badan usaha untuk menunjukkan kinerja keuangan mereka. Apakah nanti mereka laba, nah laba disebut dengan profit, apakah nanti mereka loss, seperti inilah. Nah ini dia senang kan? Nah kalau senang dia akan senang berarti dia akan ada dancing ini, gambar ini, image ya. Nah, ini artinya dia laba nih, artinya dia profit. Jadi total pendapatan dengan total biaya dikurangkan 410, misalnya biayanya adalah $20, berarti totalnya di sini ada $20 kan. Berarti dia memiliki profit 390. Nah, begitu. Bagaimana bila nanti tidak profit misalnya other expenses-nya atau beban lain-lain kita isi dengan 500 misalnya. Ternyata banyak sekali bebannya ya. Nah, dia langsung nangis seperti ini. Nah, bagaimana caranya menggunakan itu ya dengan keadaan seperti ini, kita akan membuat aplikasi sesuai dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Bila misalnya kondisinya adalah loss atau rugi, maka ini akan berwarna merah. Bila kondisinya profit, kalau misalnya kini kita hilangkan ya, misalnya tidak ada atau nol lah. Nah, ini akan menjadi hijau sehingga di sini akan menjadi dancing lagi dia, akan jadi senang lagi. Jadi seperti itu, nanti kita akan membuat seperti ini, ya, row-nya, kita belajar layout-nya, bagaimana cara meratakan ini, kemudian kita belajar bagaimana, jadi ada beberapa yang ini yang kita pelajari ya, ada nih, widget-widget ini bagaimana kita melayout-nya. Ya, keep stay tune, kita belajar. Ya, kita buka Flutterflow yang ini, kita ke dashboard. Jadi kalau dilihat di sini, di bar sini, di tulisannya dashboard atau klik yang ini. Nah, klik yang bisa. Jadi kita ke dashboard. Ini isi di project-project kita. Lalu kita create new di sini. Klik satu kali, lalu dibuat projectnya. Nanti accounting nomor 1 ya. Nanti mungkin ada beberapa accounting Lalu kita pilih blank. Ini adalah untuk kalau kita ingin memilih template. Misalnya kita mau membuat apartment rental app, ini pilih saja yang ini, kita bisa klik use. Tapi kali ini kita memilih yang blank ya. Kita start building, klik satu kali. Kita tunggu sebentar, kemudian kita lihat desain kita yang ini. Berarti ada accounting app, klik yang ini. Kemudian ditulis ini accounting. Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi desainnya.
kita tambahkan profit loss statement, tapi ini ada jarak sedikit. Oke, kita ke sini lagi, kita ke hierarchy yang ini, kemudian ininya kolom ya, ini barnya kita letakkan di atas sedikit. Nah, jadi kolom ini letak di bawah sini ya. Kemudian kita tambahkan satu teks. Yang tadi adalah teksnya apa ya? Profit. Ini bukan nih. Ini tadi teks ya, teks judul nih atau teks title. Nah, ini dia. Oke ya. Ini kita beri nama apa ya tadi? Um, Hello World. Tapi ini barang mana? Oh, ini dia orangnya ya. Ya, profit and loss statement. Profit and loss statement. Oke, sudah. Kemudian kita besarin ya. Mungkin kita besarin. Ada di bawah ya. Sekarang besarin. Ya, ini dia. Ini 14 px. Kita pilih yang 20 yang ini. Nah, ini sudah besar. Kita bandingkan lagi. Ya, sudah besar ya. Kalau mau di bold boleh juga sih. Ada enggak boldnya? Ini mungkin sudah ada bold ya. Nah, ini kita ke bawah. Ini mengganggu. Taruh di sini dulu. Oh, taruh sini. Bentar. Ini sudah bold sebenarnya. Font size, primary text. Oke, good. Nah, lalu kita letakkan dia di tengah ya. Letakkan di tengah. Oke, ini harus diletakkan di tengah ya, di tengah daripada app kita. Supaya kita bisa letakkan di tengah, kita tambahkan row. Nah, ini seharusnya di bawah dalam kolom ini ada row dulu. Dalam teks ini baru di dalam row-nya ada teks ya. Caranya adalah yang ini kita tambah dulu, kita tambah row ya. Row itu baris. Nah, ini ada baris kan. Nah, nanti di dalam row ini baru di dalamnya ada teks judul sama seperti ini. Begitu. Nah, ini kan. Nah, di row ini kita tentukan alignment-nya yang ini dia di dalam row. Row ya, row. Row itu baris. Di dalam baris artinya setiap anak-anaknya kita ini kan tertulis seperti ini. Artinya nanti anak teks judul yang tadi akan berada di sebelah kiri ya. Kalau ini sebelah kanan nih. Nah, ini di tengah. Nah, gitu. Tekniknya adalah dengan menambah row tadi. Jadi nanti dia akan alignment anak-anaknya tergantung dari alignment yang row yang tadi. Apakah nanti di atas bawah, nah ini bisa di tengah. Ini kadang-kadang bisa di bawah bila nanti row-nya tinggi kan. Apakah dia on the top, apa ada button, atau in the middle. Kita in the middle, ini juga middle. Nah, ini sudah sama ya, sudah sama dengan ini dia. Tapi ini ada spasi di sini ya, spasi. Nanti kita letakkan di tengah dulu. Kita klik lagi yang ini, kita letakkan yang di tengah ini sudah. Kita spasi di atas. Cara membuat spasi di atas, kalau namanya itu adalah berarti anaknya ya dispasikan. Oh enggak, row-nya. Row-nya kita spasikan, jadi kan spasi terhadap akbar ini. Akbar. Nah, sebentar kita cek ke atas. Ini dia. Ini kalau kita 10, ini sudah lumayan ya, 10 ya. Nanti, oke, sudah selesai. Oke, untuk sudah selesai yang ini, yang kalau kita cek ini, ya oke, sudah selesai. Misalnya masih kurang besar, yang ini berarti harus lebih dari 20 ya. Dan ada lagi, 24 mungkin? Nah, seperti ini. Kita cek, kayaknya 24. Nah, sudah. Lalu kita row, sudah, ini row-nya berisinya ini, lalu kita cek lagi desain kita tambahkan service, kemudian tapi di bawahnya ada 10 mungkin. Kita letakkan dulu row di sini, row-nya ada, kemudian kita letakkan padding. Padding itu adalah jaraknya, jarak di bawah. Ini bottom B kan, B-nya 10 juga. Baru nanti kita letakkan row lagi, ya kan? Nah, kita letakkan row lagi sini anaknya. Berarti kan anaknya kolom, bukan anaknya row. Anaknya kolom. Jadi kolom nanti satu kolom tadi ada anaknya lagi. Ini anak yang pertama dari kolom. Kita bikin lagi anak ya, tapi anak dari ini kolom. Jadi kita klik yang ini, kita tambahkan row. Row adalah baris. Nah, ini barisnya di bawah. Nih, lihat kan? Kalau ini barisnya di atas. Nah, tapi ini di antara baris ini ada jarak. Nah, ini yang nanti kita isi dengan yang baris kedua, yang ini.
41 revenue, dan di bawah ini kan ada berapa nih? Ini satu teks, ini satu text field. Ini isian, ini adalah tulisan biasa ya. Ingat row ini semacam ini ya, semacam garis nih. Nah, ini baru kita isi. Kita isi, yang tadi isinya apa nih? Kalau kita cek di sini isinya adalah service revenue. Berarti ini adalah teks kita tambahkan. Jadi dalam row ini dia punya anak lagi. Kalau di row ini dia punya anak cuma satu, profit and loss statement, ini kita tambahkan juga anaknya. Sama dengan ini, dia punya anak teks judul, kita tambah di sini dengan teks field. Teks biasa. Ya, ini hello, lalu hello-nya kita rename ya, kita tulis menjadi 4.1 revenue apa itu dia, jadi service revenue, nah service revenue ya kan. Nah, nanti kalau row ini dia nambah anak, berarti nanti anaknya akan ke sebelah. Tapi kalau kolom dia menambah anak, berarti dia akan ke bawah. Nah, itu bedanya ya. Anaknya akan dijejer ke bawah, tapi kalau row, anaknya akan dijejer atau diletakkan di sampingnya. Nah, itu beda. Coba, kita coba ya. Ini kita duplicate misalnya. Ini pinggir saja. Pinggirnya sebelah sini. Kita duplicate misalnya. Nah, ini maunya, oh, ya ini ke samping nih. Ya kan? Nah, atau kita tambah di sini supaya kita kelihatan. Kita nambah row. Nah, nambah row. Salah. Nambah apa tadi? Menambah teks. Kita tambah misalnya kan. Nah, teksnya akan ke samping hello-nya. Misalnya kita teks lagi. Nah, ke samping lagi kan. Nah, itu perbedaan antara row dan kolom. Misalnya di bawah kolom, di bawah row ini kita tambah kolom misalnya. Berarti kan anaknya si kolom yang ini kan. Nah, jadi misalnya tambah kolom. Nah, ini dia. Nah, di bawah dia nih, ya kan? Kalau ini kan si row-nya yang ini. Nah, cuma nih masing-masing punya anak. Nah, ini kita beri anak teks misalnya, dia akan ke bawah. Ini panahnya coba lihat. Ini kan panahnya ke bawah. Dia akan ke bawah. Ini nambahnya dia ke bawah. Jadi kalau kita nambah anak yang ini saja, teks misalnya. Nah, ini ke bawah. Tambah lagi anak lagi, misalnya teks. Nah, ini ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Prinsip untuk anak-anak dari kolom dan row. Nah, ini kita hapus saja ya. Jadi contoh saja. Jadi yang ini juga ada beberapa anak. Nah, ini anak satu, anak kedua, anak ketiga, anak yang pertama. Kita pakai anak pertama, yang ini kan tidak kita pakai, kita delete, klik tombol delete. Nah, yang ini lagi, klik tombol delete. Yang kita tambah adalah bukan service revenue ya. Ini kita padding ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini kan ada semacam spasi. Seperti teksnya kita spasi itu terlalu pinggir sepertinya. Spasinya berapa kira-kira? Coba kita cari padding, kita 10 boleh? Nah, ini dia spasinya. Kalau mau nambah besar ini boleh juga. Kalau mau itu terlalu kecil, 16 mungkin. Ya, nah ini kan besar. Nah, 16 ya, bukan 15. Nah, udah. Nah, lalu kalau misalnya mau yang di sini, berarti di dalam row ini nanti ada text field yang isian dari yang ini. Yang ini ya. Ini isian. Kita tambahkan berarti yang ini ya, next to this. Berarti kan dia anaknya yang ini. Nah, anaknya si row yang ini. Nah, row-nya baru text field-nya di bawah. Text field. Kalau susah nyarinya, klik aja sini, text field. Text field. Nah, dia ke samping. Nah. Oke, nah ini berdekatan dia. Nah, dia berdekatan. Nah, ini supaya dia fleksibel, kita bisa ada nanti namanya flex ya, flexible. Nih, flexible artinya dia berbanding dengan ini berapa nih memakai yang ini. Memakai apanya nih? Memakai ini misalnya memakai si row ini kan ada spasi kan nih. Ini kebetulan dia bersampingan. Nah, kita ke sini pakai metodenya ini dipakai. Nah, kalau ini dia artinya coba kita klik make the widget not fill the space. Jadi tidak tidak mengisi space dalam row. Misalnya ini kita hapus misalnya. Nah, ini seperti ini. Atau ini dia.
apa nih? Allow the widget to take up available space long. Nah ini, nah dia seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah ini dia ngambil semuanya nih. Ini nih ya. Make the widget fill the space along the main axis. Main axisnya kan horizontal. Dia ngambil semuanya. Nah, sehingga nanti kalau kalau nanti ada space di sini nanti bisa dia buat ya. Coba kita kita buat satu atau kita buat anak yang lain. Tadi kan text field. Text field. Text fieldnya yang ini kan. Bentar. Ini dia. Nice. Mana tuh? Ini dia text field. Nah, ini masuknya text field. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini kita eh, apa ya? Ini dia dibuat di sini, tapi kita buat fleksibel. Artinya mungkin di sini dua, panjangnya dua, yang ini kan jadi ke bawah nih dia. Karena dia yang mendesak ini. Kalau coba bayangkan kalau dia desak lagi tiga, nah dia desak lagi, dia ngambil semuanya. Tapi dia ngambil tiga, di sini ngambil, let's say ngambil dua. Nah, nah desak lagi dia. Kalau ini dia panjang, kita ambil tiga, ini kita kecilin kan. Ini ya duanya lah di antara. Nah, porsinya. Jadi seperti itu. Ini masih dia nanti bisa panjang bisa. Jadi kalau nanti ada kalimat panjang masih bisa sampai sini, dan di sini sampai sini. Oke, ini text field. Text fieldnya kita beri nama supaya enak membeda nanti pada saat penjumlahan. Ini kan 41, berarti ini text field 41 kan? Ya, tulis ini 41. Nah, gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian ada nama, misalnya nama kalian Romi, nah text field 41 Romi, gitu ya. Nah, sudah. Ini terlalu ke pinggir, kita buat text field-nya ada padding, mungkin padding-nya di sini 10, berarti kan 10 juga di sini. Padding 10. Nah, begitu. Oke ya. Sudah selesai nih kayaknya untuk yang ini ya. Oke, keep stay tune. Ya, oke, kita sudah membuat yang ini. Ini tinggal satu row ya. Jadi kita sudah selesai satu row. Kemudian yang row berikutnya atau baris berikutnya ini tinggal di copy saja. Langsung kita rubah kata-katanya. Tapi yang untuk ini karena ini adalah huruf, karena ini adalah angka, maka dia rata kanan ya. Jadi kalau di sini kalian belum rata kanan, tinggal diklik nih text line-nya di sini ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini sudah di reload dulu. Klik yang instant reload, klik yang ini, yang tanda petir, kemudian kalian kita bisa cobanya. Yang ini ya, akan muncul yang nih, debug. Debug itu adanya yang percobaan. Nah, ini dia. Nah, cuma, nah, ini kan, bisa ya. Tapi ini salahnya ini gini, dia masih bisa hurufnya. Nah, untuk merubahnya tinggal klik yang ini supaya nanti keyboardnya yang ini dia keyboardnya di jangan teks, keyboardnya number. Jadi sama seperti kalau kita ngisi angka ya di handphone kita, kalau keyboard type-nya jadi number, nanti yang muncul cuma keyboardnya itu cuma angka saja. Jadi kita tidak bisa ngisi. Tapi kalau di sini mungkin ini sudah saya rubah, kita rubah ya ke number, keyboard type-nya, kemudian kita instant reload. Nah, seharusnya dia tidak bisa. Tapi karena kita mencobanya di komputer, maka keyboard kita kan masih tetap ada huruf-hurufnya. Jadi masih bisa dicoba. Jadi kalau kita coba pakai ini ya, nih, pakai on-screen keyboard, kalian bisa mengklik di sini, klik tulis keyboard. Nah, ini ada on-screen keyboard, di open. Nah, kalau kita mencoba di sini misalnya, yang ini kan, kita coba, seharusnya kan dia huruf aja gini. Nah, ini nggak boleh kan. Tapi ini tidak akan terjadi karena di saat di handphone nanti keyboardnya tidak selengkap ini ya. Keyboardnya hanya muncul yang angka. Itu yang maksudnya tadi yang ini. Uh, yang keyboard number. Apabila tidak menginginkan juga, misalnya kita bisa mask. Ini adalah triknya bila ini artinya angka nih. Jadi kita bisa ini ada angka pakai slash slash slash. Nah, nanti di sini ada namanya sebenarnya cukup ini saja, tapi kalau mau tidak diperbolehkan kita custom ya. Bahwa nanti dia cuma hanya angka saja. Jadi mask-nya jadi seperti ini misalnya. Nah, ini ada 6.
6 digit ya. Nah, nah, bila kita jalankan test mode, nah ini dengan seperti ini walaupun keyboardnya lengkap seperti ini tetap tidak bisa yang huruf dimasukkan. Karena kan kalau nggak mungkin kita memasukkan nilai pendapatan dengan huruf gitu. Nah, coba kita coba ya. Nah, ini kalau dia ini masih bisa nih. Coba kalau ini, nah nggak bisa kan? Nah, ini karena yang ini tadi, karena yang custom mask. Custom mask juga bermanfaat untuk pada saat kita mengisi formulir, misalnya formulirnya apakah ada 3 huruf digit pertama, kemudian digit ke digit yang berikutnya adalah harus angka. Nah, ini pakai ini bisa. Oke, sudah bisa. Kemudian kita copy ya yang ininya, yang satu row-nya ini di copy. Nah, ini dia satu copy ini kita simpan gini, kita duplicate saja ya kan. Nah, dia nanti letaknya di bawah. Nah, nanti dia nah ini kan ada form kan. Nah, tadi kan belum tadi kan gini. Nah, ini kita tambahkan form. Form itu untuk apa? Untuk mengecek nanti. Supaya untuk mengecek bila ada kesalahan-kesalahan, misalnya masih kosong atau apa, itu masih bisa. Kita cek. Makanya ditambahkan row, taruh saja di atasnya row. Nah, taruh form di atasnya ya. Jadi nanti di dalam form ini nanti uh, ada row yang tadi kita. Lalu kita tambahkan form di atas. Form ini adalah widget form validation. Oke. Okay? Nah, di bawahnya ada row-nya ini yang kita duplicate. Nah, ini duplicate-nya kemana nih katanya? Ini kan duplicate-nya kemana? Apakah ke samping atau ke bawah? Kalau ke samping kan enggak, gimana nih? Berarti kan harus ada kolom kan dalam form tadi. Nah, apakah ke samping? Nah, ini kan nggak bisa row dengan row. Nah, ini kalau kita mau menduplikat kan seharusnya di atas row ini harus ada kolom. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita duplikat, nah dia nanya nih, mau jadikan kolom kah untuk row berikutnya atau di sampingnya kah row-nya? Jadi row dengan row. Gitu. Nah, ini row dengan row. Kalau itu kan di sampingnya tadi saya coba. Nah, ini Ctrl Z ya. Seharusnya kan kita naruhnya adalah di mana? Row tadi kita duplikat ya dulu. Ini di duplikat. Nah, ini kita masukkan kolom supaya nanti dia bertumbuh. Jadi row 1, row 2, row 3, row 4 jadi gitu. Jadi satu kolom begitu ya. Jadi kita pilih yang ini. Kalau stack ini artinya dia seperti gambarnya di sini dia tumpang tindih ya gitu. Kalau ini dia gini, ini row 1, row 2. Nah, row 1, row 2. Kalau stack dia berada di level yang sama tapi dia jadinya saling menutupi. Kita pilih yang rak in column. Nah, jadi dia jadi ke bawah gini kan. Nah, ini sudah pas nih. Cuma nanti yang ini hurufnya ini yang kita rubah menjadi 42 kan. Nah, ini spasi sedikit, kemudian kita yang kedua rasanya sales ya. Kita cek gambarnya spare part sales. Sales. Nah, add sales ya. Ini bisa kita spasi. Nah, gitu. Nah, ini spasi kan. Yang ini kan sini. Nah, ini nggak ada spasi. Nah, gitu. Oke, sudah. Yang ini, nah ini kita beri nama, ingatkan tadi text field 41 tambah nama kalian di sini. Nah, kemudian ini adalah text field 42 ya. Nah, bisa nama kalian misalnya. Nah, tambah seperti ini boleh. Untuk identifikasi saja. Sudah selesai juga nih. Ini juga otomatis nanti dia kalau tercopy itu ya. Nanti kan di bawahnya sudah ada nih yang tadi. Validasi custom tadi ya. Kita copy lagi ya. Yang row-nya ini. Klik kanan. Nah, ini untungnya ini sudah ada kolom. Jadi nanti di row-nya ini akan menjadi disusun per seperti kolom. Klik kanan, kemudian duplicate. Nah, ini kan. Nah, yang ini kan seharusnya gini. Nah, nah ini yang kolom tadi. Nah, sebentar, Ctrl Z. Oke, kita copy lagi ya. Yang di kolom ini kan ada anaknya yang kedua ini. Yang kedua ini 42 yang ini kita copy.
kita duplikasi, caranya seperti ini. Nah, ini salah nih. Nah, ini cara duplikasinya, bentar. Nah, ini sini klik, kalau duplikasi seperti itu ya. Jadi dia akan ke bawah. Kalau dia nanti jangan lagi membentuk kolom. Jadi yang ini kan anaknya banyak seperti ini. Oke, ini 42 kita ganti dengan 43 ya. 43-nya rasanya dia ada apa? Ada revenue ya. Nah, ada revenues. Nah, seperti ini kita beri nama dengan text field 3. Nah, selesai. Nah, setelah itu kan baru yang kuning, total expenses. Nah, ini row-nya kita copy, yang ini yang kedua, ini yang ketiga, kita duplicate lagi. Nah, seperti ini kan di bawah. Tapi di sini adalah total ya. Coba kita cek di sini. Dia total revenue ya. Ini double klik, total revenue. Total revenue. Nah, ini R-nya harus besar. Nah, ini mungkin kalau mau di fontnya diwarnain boleh juga sih. Ada enggak warna fontnya text color ya. Text colornya kalau warnanya primary. Nah, gitu kan. Nah, ini juga disesuai dengan yang contoh tadi ya. Ini kita kalau sesuai dengan ini kan dia di warna kuning. Nah, ini kita beri warna kuning. Fillingnya. Sebentar, ke bawah dan di secondary text. Outline ini, fill color. Fill colornya dirubah menjadi yang kuningnya ada pilihan di bawah. Nah, ini warning. Nah, oke. Nah, ini supaya nanti tidak bisa di entry oleh user, maka ini read only. Somewhere kita ada. Ini dia read only ya. Klik di sini. Nah, sudah ya, ini sudah dia rubah. Nah, di sini kita harus bisa menambahkan nih kalau ini berubah, maka ini berubah. Ini juga kita nolkan ya, ada enggak default value-nya. Kita cek default value di mana dia nanti. Nilai awalnya, initial value. 0 ya, di initial di text field properties. Text field properties. Mana dia? Nih dia. 0. Karena sebelum kita copying kita belum memastikan ini, maka dia harus kita buat semua. Nah, ini sudah. Text field. Kalau mau kita coba, mudah-mudahan masih ada nih. Nah, masih instant reload, 3 minutes to go. Klik saja ininya. Coba dulu ya. Nah, baru nanti selanjutnya kita akan menambah ini ya. Nah, ini. Berarti pada saat dia mengklik ini ya, saat dijalankan ini, seharusnya ini langsung berubah juga. Nah, gitu ya. Kita coba ya. Nah, ini ada text field tulisannya ya. Kita rubah dulu nih. Yang ini. Seharusnya dia 0 kan initial value-nya ya. Nah, jadi kita harus reload lagi nih. Oke. Kita tunggu sebentar. Ya reload nih. Jadi simulasinya seperti ini ya. Kalau misalnya kita tekan 10 di sini kan dia langsung berubah di bawah nih kan. Nah, kalau di sini saya 20. Jadi event yang atau action yang kita lakukan adalah bukan on tap tapi pada saat dia berubah yang itu. Jadi namanya on change. Pada saat berubah ya. Nah, ini adalah punya kita tadi. Kita coba dulu ya. Sejauh mana sudah selesai. Nah, ini dia. Nah, ini. Kalau kita 10 seharusnya kan seharusnya di sini kan berubah. Nih. Nah, ini kan tidak berubah nih. Yang ininya. Nah, ini tidak bisa diklik nih karena read only ya. Nah, supaya cara merubah artinya kan kita coba. Nah, misalnya ini berubah, langsung ini berubah ya. Kita coba ini.
kita tambahkan yang add action. Nah, pada saat ini kan submit nih, kita rubah yang change pada saat berubah. Nah, pada saat berubah berarti kan kita akan merubah juga yang ini. Yang ini kan text field 4. Nah, ini namanya ini apa nih? Nah, ini namanya totalnya. Total field revenue ya. Total revenue. Nah, itu namanya ya. Coba pada saat ini berubah, tadi yang pada saat ini change, maka kita ingin juga merubah state management yang field yang ini kita rubah. Ya kan? Yang ini kita rubah, tapi berapa nih di unset? Di set berapa? Nah, misalnya yang ini ya. Nah, ini dia. Kita set saja sesuai dengan ini misalnya. Dia artinya kan yang text field revenue yang ini dijadikan yang ini. Nah, kita lihat ya. Ini misalnya 5.000, ini seharusnya 5.000 juga dong. Ini coba lihat. Text. Jadi set form field yang ini menjadi nilai yang ini. Kita coba di sini. Kemudian saya instant reload. Kita tunggu sebentar. Ini tergantung ini nih, kecepatan internet ya. Dan kecepatan server di sana juga. Servernya, ini sudah. Nah, ini 10 misalnya. Ini satu kan dia 10, dia 10 juga di sini. Jadi dia kayak dia copy gitu. Nah, ini maksud dari ini. Nah, masalahnya adalah kita ingin mengubah tidak hanya mengcopy tapi juga menambahkan ke seluruhnya. Jadi misalnya ini adalah 60, berarti nanti dia akan bertambah nih 10 tambah 60 gitu. Nah, jadi gitu. Seharusnya 70 kan ini kan. Nah, misalnya ini 60 di bawahnya misalnya 10 dirubah jadi 90 misalnya. Nah, ini 90 seharusnya kan 90 tambah 60. Jadi tidak bisa kita pakai yang ini. Jadi kita jumlahkan dulu baru nanti kita set. Kita set. Nah, begitu. Nah, ini sayangnya di sini tidak ada penjumlahan ya. Penjumlahan di semua 41, 42, 43 dirubah, dijumlahkan, dimasukkan ke text field total revenue. Itu tidak bisa. Jadi kita perlu bantuan variabel. Kita masukkan ke variabel, baru nanti total variabelnya masukkan ke sini. Gitu. Kita coba ya. Jadi gini logikanya ya. Ada enggak kita punya Excel? Nah, ini dia Excel. Nah, ini ada text field 1, text field 41 ya. Text field berapa teh? Text field 41. Nah, ini dia. Kemudian ada sampai ada 3 ya. Nah, ada. Nah, ini kan namanya text field. Kita masukkan ke variabel total revenue. Nah, ini namanya variabel upstate. Nanti kita gunakan upstate ya sebagai bantuan tadi. Sementara sebelum kita memasukkan ke dalam ini, ke ini dia, ke apa nih, ke text field yang namanya ini, field. Nah, ini dia. Jadi gitu. Jadi nanti ini kan text field. Ini dijumlahkan, masukkan ke sini, kemudian dari ini masukkan ke sini. Nah, itu nanti skenario-nya ya. Ya, bagaimana caranya? Kita ke sini, berarti ini kan on-change ini, kita ke sini, kemudian kita ini tadi, berarti kita harus menambah apa? Menambah ini ya, menambah apa namanya nih, upstate. Nah, upstate yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau kita ke YouTube, ini kita buka Romi Ozi di sini. Ozi. Nah, ini dia. Nah, ini ada Romi Ozi di sini. Nah, kalau kita lihat, nah di sini yang validation yang ini, nah ini ada upstate. Nah, ini kalau ingin belajar tentang upstate ini bisa di sini ya. Atau belajar flow tip 4. Nah, kita sekarang menggunakan upstate juga yang ini ya. Menggunakan upstate juga. Nah, ini dia kita buat upstate baru. Kita ini masukkan dia integer. Bilangan bulat ya. Kalau nanti misalnya lebih dari misalnya jutaan, triliunan. Nah, ini harus double. Sama seperti korupsinya Pertamina ya. Sampai triliunan kan nggak bisa pakai yang integer. Integer kan terbatas. Nah, integer ya. Kita pilih integer, kita namakan
Contohnya adalah upstate-nya adalah apa nih? Up value ya, up value. Upstate-nya adalah apa ya? Tadi total revenue kan, total nih ada di sini. Nah, ini total revenue. Nah, copy ya, variabelnya. Nah, total revenue. Total revenue. Integer, kita create. Ini, ya. Nah, default value-nya 0. Nah, sudah selesai ya. Nah, nanti kita taruh di sininya. Nanti total ini ditaruh ke sini, baru nanti di sini dipassing ke sini, ke dalam text field-nya. Kita coba ya. Kita tadi ke sini, pada saat dia ke sini. Lalu yang ini kita yang di set adalah bukan yang ini. Yang di set adalah kita merubah state management, kita pakai yang ini. Kita mengupdate upstate, bukan mengupdate form field. Jadi kita klik ini, baru nanti kita cari tadi variabelnya ya. Kita klik sini. Nah, ini dia. Di klik sini. Ini adalah variabel yang kita buat tadi. Nah, lalu di set apa? Berapa? Nah, kita set dengan ini. Nah, set itunya kita beri angkanya. Kita set angkanya, value-nya berapa kata dia. Value-nya baru kita berikan yang tadi. Ini dia. Nah, karena ini banyak ya, sebenarnya kan kalau kita tulis yang seperti ini saja satu nih baru. Kan ini penjumlahan yang kuning ini adalah penjumlahan 1, 2, 3. Berarti ada 3 kan, tidak hanya text field 41. Jadi total revenue tidak hanya di set text 41, total revenue adalah penjumlahan dari 41, 42, 43. Berarti penjumlahan kan ini tidak bisa satu saja. Nah, ini tidak bisa kita pakai juga, kecuali dia kita remove ya. Kita set. Nah, kita menggunakan nanti code expression. Nah, di sini bisa kita menggunakan banyak. Nah, ini argument. Jadi satu-satu kita letakkan di sini. Nah, ini misalnya nih. Yang pertama, kita letakkan di variabel 1 dulu ya. Nah, jadi gini. Jadi ini letakkan di variabel 1. Yang ini text field letakkan di variabel 1. Kemudian yang text field 42 letakkan di variabel 42. Jadi gitu. Nah, gitu. Ini ke sana, ini ke sini. Jadi saya meletakkan ini dulu, kita letakkan ini ke sini dulu ya angkanya ya. Nah, ini variabel 1, kemudian variabel 1 ini kita letakkan dengan ini integer dulu. Kita set dengan apa tadi? Nih. Dengan widget state. Widget state-nya yang ini. Nah, kan satu. Jadi yang tadi yang part 1 dikasihkan angka dari 41. Nah, 41 ngasih ke sini. Pada nanti ini dijumlah ke sini. Oke ya, sudah selesai. Tambah lagi argumen yang kedua. Berarti yang kedua adalah text field 42 dikasihkan ke par 42. Ya, yang 42 tadi yang ini yang variabel kedua. Ini kita scrolling bawah. Lalu ini adalah integer. Par 2 dikasihkan ke diberikan di widget yang 42. Nah, gitu ya. Satu lagi kan? Yang ini part 3 kita masukkan. Ini adalah integer. Kemudian yang ini kita masukkan ke widget state tapi yang 43. Nah, jadi kan ketiga-tiganya nih. Sudah ada ketiganya, sudah dimasukkan ke sini semua, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kemudian ekspresinya adalah par 1 tadi kan tambah par 2 tambah par 3. Nah, sini dia. Jadi ini dia par 3. Jadi apa tadi? Yang total revenue tadi adalah penjumlahan dari tiga text field ini yang sebelumnya dimasukkan dulu ke sini kemudian dijumlahkan ke sini. Nah, par 1, par 2 tambah par 3. Ini dia. Par 1 tambah par 2 par 3. Ini bisa kita cek error. Kalau nanti ada error, kita cek dulu, checking. Nah, ini no error. Nah, ini coding dia. Kalau sudah di-confirm. Nah, sudah. Nah, ini kan sudah tertaruh di sini nih. Nah, sekali lagi kita taruh lagi ini ke sini.
Naruh ini kuning kan, tax field to total revenue. Berarti yang tax field total revenue kan yang ini. Kita taruh lagi ke sini ya. Nah, berarti kan kita ada dua proses. Tadi proses pertama adalah dari sini ke sini. Proses kedua adalah ini ke sini. Nah, berarti kita tambah lagi. Nah, ini yang namanya actionnya ada dua. Nah, tadi kan. Nah, yang khusus yang ini tadi. Action yang pertama adalah ini. Kita tambah lagi action yang kedua. Kalau ada dua action, lebih dari satu action, berarti kita akan memakai ini. Action flow editor. Yang baru kita buat tadi, yang ini, yang total revenue tadi kita pakai code expression. Nah, sekarang kita ingin yang action kedua, yaitu yang ini kita taruh ke sini. Coba ya. Ini berarti kita tambah action. Berarti kita mengupdate yang mana nih? Nah, ini berarti kita state management. Kita mengupdate yang ini. Tadi kan yang ini. Ini mengupdate variable upstate. Ini mengupdate text field tadi. Kita klik. Text field yang mau diupdate adalah yang ini. Kenapa? Karena kita mau ngasih ini ya. Dengan nilai yang ini. Nilai ini dapat dari nilai yang ini. Nilai ini dapat dari nilai yang ini. Oke. Kemudian kita berikan nilai ini. Kita berikan nilai dari total revenue. Nah, sudah ini nggak usah lagi ya, ini confirm langsung. Nah, selesai. Jadi ini ada dua action ya. Jadi inilah pelajaran kita untuk video kali ini. Kita belajar bagaimana membuat dua action untuk satu kali tag. Tab-nya apa? On chain tadi, pasar chain pakai tab. Nah, kita coba ya. Lalu kita ke sini, 2 menit lagi, masih bisa instant reload. Kita coba ya. Hmm. Jadi ini misalnya adalah 10, maka ini seharusnya 1 nih. Nah, ini 1. Kalau 10, 10 ya. Nah, ini misalnya, ini adalah 6 misalnya. Berarti kan kalau sini kita rubah menjadi 20, 26 dong. Nah, seperti itu. Mau dia. Tapi kalau yang di sini, kenapa tidak mau? 60 misalnya. Nah, nggak mau kenapa? Karena yang di sini belum kita kasihkan on chain di sininya. Kalau belum dikasihkan ini action. Sedangkan yang ini kan sudah ada actionnya 2. Ini belum, makanya pada saat kita jalanin, kita tambahkan 70 kan nggak mau. Dia mau berubah pas saat menghitung pas saat di sini. Misalnya ini kita tambahkan 30, nah ini mau nih, 30 tambah 70 jadi 100 ya. Nah gitu kan, karena kita baru ini, jadi kita bisa mengopi actionnya nanti untuk ini dan ini. Oke, mudah ya? Oke, keep stay tune. Oke, ini yang sudah kita buat. Kalau kita tes ya, ini misalnya 10, 1 atau 10, di sini berarti akan nilainya 10 ya. Tapi yang ini belum. Kalau 60 kan seharusnya 70 ya. Nah, ini belum, ini juga belum. Kalau kita misalnya sini 70, ini juga belum update karena belum tercopy ya. Oke, sekarang kita kopikan yang ini. Yang ini kan kalau kita lihat di sininya, di actionnya ada dua nih. Nah, ini dia, kita double klik ada action 1, action 2. Nah, ini yang belum ada di sini dan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih belum ada nih. Masih tidak ada. Nah, kita copy saja yang actionnya sudah kita buat. Kita klik sini, kita copy ya. Sayang tidak bisa ngopi satu-satu nih. Kalau bisa ngopi langsung dua nih enak nih. Nah, ini kan kopinya jadi harus satu-satu. Kita copy lagi tadi ya, copy action, kita close, kita taruh ke sini, lalu kita open ini, baru kita tadi on change ya. Baru kita tambah actionnya. Oh, sebentar. Ini kita hapus dulu. Tadi ini kita nih on change ya. Baru di sini ada paste enggak? Paste. Nah, ini dia paste. Nah, sudah, lalu kita close, lalu yang ketiga yang ini juga lakukan hal yang sama. Open editor, kita klik yang change, kemudian di bawah scrolling down ada paste action. Nah, ini kita copy, baru yang action yang nomor 2. Action yang nomor 2 nanti kita copy lagi, kita ke sini, kemudian di copy yang ini, set form field, klik yang ini, lalu kita ke bawah dikit, ini dia, copy action, kemudian kita close, kita kopikan ke text field berikutnya. Ini kita open,
lalu kita klik yang ini yang plus, lalu yang paste. Nah, ini sudah dua ya. Lalu kita close lagi, baru kita ke text field 43. Kalau ada yang kalian belum bernama, nih tuliskan 43, yang ini 42, yang ini 41, oke. Lalu kita ke sini, kita open Action Flow Editor. Nah, ini baru satu kan, baru kita klik yang ini, baru kita paste yang ini. Nah, ini sudah lengkap nih. Kita coba lagi ya. Kita coba sekarang untuk di sini kita masih punya 9 menit untuk instant reload. Kita klik yang ini. Tunggu sebentar, dia akan putar-putar bentar saja. Nah, ini waiting for debug data. Ini kalau misalnya kebesaran ini bisa seperti ini. Nah, ini bisa dikecilin kan. Kita tes ya. Ini 10 tadi ya, 10. Nah, ini langsung 10 kan. Nah, ini juga misalnya 20. Nah, ini seharusnya 30 dong. Nah, begitu. Di sini misalnya 30. Nah, di sini langsung 60 ya. 30 tambah $20 tambah $10 menjadi $60. Oke, berhasil ya. Oke, now keep stay tuned. Oke, ini kita sudah berhasil, tapi ada yang sedikit bermasalah dengan tampilan. Coba lihat, ini kan terlalu dempet nih. Kalau saya sedikit zoom, ini kemudian saya klik di sini. Coba lihat di sini dempet dengan yang text field yang ini ya. Yang ini antara ini tidak ada, ini jadinya kan tidak begitu bagus ya. Ini kita buatkan jarak. Ingat membuatkan jarak bagaimana caranya antara widget ke widget, tambahkan padding. Coba ya, kita tambahkan paddingnya. Kita klik di sini, kemudian kita klik yang text field 4, berarti paddingnya ini yang di bawah, karena ada berbatasan dengan yang di bawah ya. Kita klik yang properties yang ini, kemudian kita cari padding. Padding yang di bawah, ini scrolling, ini kita geser dikit. Paddingnya berarti ini, yang button B. B artinya button, kemudian 10. Nah, begitu. Nah, ini ada, lihat kan ada dia berjarak, kemudian yang ini juga buat berjarak, klik sini properties, cari padding di bawah yang ada tanda B, button. Kemudian 10, selesai. Nah, ini juga kita tambahkan actionnya bukan action properties, kita cari padding. Padding itu adanya jarak atau spasi, yang button kita tambahkan angka 10. Sehingga ya, nah ini kan sudah bagus kan kalau nanti kita instant reload nanti mungkin akan bagus. Oke, keep stay tuned. Oke, nah ini sudah dicoba. Kalau dilihat seperti ini, kalau kita zoom in out, nah ini dia sudah ada jaraknya di sini kan. Ini juga sudah ada jarak di sini. Ini sudah ada jarak di sini. Jadi enak dipandangnya karena sudah beautiful. Oke, now kita ke sini lagi. Coba kita lihat ke ini desain kita. Berarti yang masih belum adalah untuk yang ini kan total revenue sudah ya. Partnya yang wages. Wages ada 61, 62, 63, 69. Ini adalah kode rekening. 41, 42, 49 juga kode rekening. Jadi ini adalah salary wages. Kita tambahkan. Ini kan sama seperti ini. Kita copy saja ya. Kita copy taruh di bawah sampai total expenses. Kita tes ya. Kita ke sini berarti kita copy row. Ini row yang mana nih coba? Kita klik di sini kan nih row-nya yang ini. Kita close, yang di kita close, ini juga kita close supaya enak dilihatnya ya. Nah, ini namanya widget semuanya ini. Nah, ini adalah hierarchy di sini. Diklik di sini, widget tree akan kelihatan ini. Yang paling bawah ini adalah row-nya untuk total revenue. Berarti kita copy yang ini ya. Nah, yang ini nanti kita taruh di bawah sini. Atau bisa juga kita copy yang ini boleh, sama saja. Tapi pada saat kita mengopi yang ini, berarti dia akan tercopy juga sampai ke anak-anaknya. Anaknya ada berapa nih? Coba kita lihat. Ada text dengan text field. Dan juga akan tercopy juga action-nya. Action-nya ini akan tercopy juga. Oke, baru nanti action-nya harus kita modifikasi. Nanti ya, kita lihat. Kita copy dulu satu. Yang ini boleh. Lalu kita cara ngopi gimana? Ini dia duplikat saja. Nah, ini duplikat. Nah, ini cuma duplikatnya di seperti itu ya. Nah, kita coba dulu. Ya, kita taruh ke sini ya. Ini kan service revenue ya. Baru kita klik kanan, baru kita duplicate. Yang ini klik kanan, duplicate yang ini. Nah, ini sudah terduplikasi. Jadi kalau dilihat sini, kalau sudah terduplikasi berarti ada dua nih, service, ada dua row yang kembar ya. Nah, yang ini, nah ini yang kita taruh di bawah. Kita taruh ke bawah ya. Nah, mana tadi ini kita taruh. Nah, sudah. Yang mana deh? Yang ke nomor 2 ya. Kita taruh ke bawah. Tep, 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 tep. Lepas.
Jadi yang ini kan. Nah, tadi yang ini mana? Ah, ini dia termasuk ke dalam row-nya yang ini. Jadi kita keluarkan lagi, Ctrl Z bisa. Nah, kalau ada kesalahan bisa di Ctrl Z, kita salah lepas misalnya. Ngedropnya salah. Berarti harus kita seharusnya kan di bawah revenue ini kan kita scrolling dulu ke bawah. Nah, sebentar, ya kita scrolling ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini dia sudah betul ya. Cuma nanti kan kita paddingin kan. Jadi yang ini harus pakai padding yang untuk ini row-nya yang ini kita padding supaya nanti jangan terlalu rapat. Lalu kita paddingin di bawah, tambahkan 10 tadi ya. Nah, begitu. Atau kalau mau dibuat apa ya? Pembatas ya, boleh juga. Kita coba ya. Oke, setelah kita copy berarti kan kita edit. Ini teksnya kita cek di sini apa nih teks kita 61 ya. 61 salary wages. Double klik, taruh di sini, ini dia. 61 ya tadi ya. 61, tik 1 spasi, salary or wages. Kalau salary itu gaji, wages itu upah. Nah, ini namanya ingatkan bukan 41, berarti 61 ya. 61. Nah, begitu. Setelah itu baru kita ke copy lagi ya. Kita sampai 3 kali, kita copy yang ininya, kita ke bawah. Kita ke bawah sini, ininya kita ke ataskan supaya enak nih. Nah, ini dia. Kemudian kita tambahkan row lagi, kita copy, kita duplicate. Bisa nggak kita menduplikat ini ya? Coba kita cek. Copy ke sini. Nah, ini dia salah. Wrap in column bukan. Nah, ini berarti copy begini. Nah, sebentar. Oke, caranya adalah yang tulisan row ini diklik sekali, ya, ditutup seperti ini, klik kanan, ini duplicate, taruh sini. Nah, berhasil dia. Kemudian yang ini lagi kita klik, klik tutup, kemudian tulisannya ini diklik kanan, kemudian duplicate. Nah, seperti itu kan berhasil. Nah, ini sudah 3. Yang tadi ingat ini adalah 61, berarti 62 ya, sesuai dengan kode di sini. Ini text field 62, yang ini nanti untuk perhitungan tuh, enak. Yang identifikasi ini kan 69 kan, titik 69. Yang 61-nya apa ya? Lupa nih. Kayaknya cost of goods ya. Cost of sales. Ya, di sini kita klik ininya yang diklik cari ini. Ini 62 backspace. Spasi cost of sales. Salah. Of sales. Oke, kalau yang ini other expenses ya. Berarti 6.9. Kenapa 9? Kenapa tidak 63? Karena dia lain-lain. Nah, berarti ada, bukan ada expenses. Tapi bilang other boleh tidak. Nah, ini spasinya lupa. Nah, pakai spasi. Sudah selesai. Ini sudah kita beri nama 69, 62, 61. Nah, ingat tadi kita mengopi dari di atas berarti kan ada rumus atau dia juga langsung mengopi ininya, actionnya. Tapi kan actionnya kan untuk ini, bukan untuk ini. Yang ini kan nanti akan menambah total expenses. Berarti ini kita copy ya. Sana kita copy ininya. Yang ini berarti row-nya ya. Ini kita tutup. Ya, kita tadi yang mana ngopi yang ini ya. Berarti kita klik row-nya, kita klik kanan. Nah, ini dia terlindung. Kita klik kanan, lalu duplicate. Nah, ini ada dia. Yang ini kan, ini yang kedua yang di bawah ya. Bentar. Ini dia yang kedua, ini yang di bawah. Nah, ini yang kita taruh di bawah. Pelan-pelan. Terus, ini dia berarti termasuk nih. Nah, coba kita ke bawah. Ini kita, nah, S. Ini yang ini ya. Nah, ini. Supaya dia kelihatan nih. Ini yang paling bawah tadi dia kemasukan, coba cek. Nah, kalau kemasukan gitu tinggal Ctrl Z, nah dia kembali lagi. Nah, kita lakukan lagi sekali, jadi seperti itu bisa. Nah, ini kan row-nya untuk yang tadi, kita pelan-pelan ini tutup lagi, kita juga ini kita lakukan pelan-pelan ke bawah. Nah, ini satu, lalu ini ke sini kan, nah itu satu kali lagi ya.
Nah, ini seharusnya satu kali lagi ya, sebentar. Nah, nah, ini cancel. Ya, kalau kalau nggak bisa lihat ke bawah garis tadi, bisa yang control plus. Ini ada kontrol yang ini, yang minus nih kita kecilin bisa. Nah, ini bisa kita kecilin dengan minus. Jadi bisa dia langsung ke bawah. Kalau mau terlalu besarin dikit bisa. Nah, seperti ini. Baru kita copy yang tadi ya. Ini kan kita salah yang ini, kita Ctrl Z sebentar. Nah, seperti itu. Baru yang ini tadi, yang revenue tadi kita scrolling ke bawah. Kita drag di bawah, drag and drop ke bawah. Nah, ini satu, dua, tiga. Kita taruh di bawah. Nah, ini taruh lagi di bawah nih. Ini di luar dia. Kita ke bawah lagi. Ini dia ke sini. Ini dia. Kita taruh ke bawah. Taruh keluar. Ini masih di dalam dia. Yang masih terletak di sini. Kita keluarkan yang ini ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah mengopi yang ini ya, sama dengan yang ini, tapi actionnya belum kita edit. Nah, kalau kita lihat yang ini kalau kita lihat desainnya, berarti kita harus mengopi yang ini menjadi ke sini kan, lalu kita rename menjadi expenses. Caranya adalah seperti ini, klik di sini. Nah, ini berarti row-nya ini. Cara ngopi, ini dia, tunjuk row-nya, right click, kemudian insert after. Insert after artinya dia akan ngopi, kemudian akan dimasukkan setelah ini. Insert after. Nah, begitu. Nah, itu mudah ya. Nah, ini baru kita rename menjadi apa nih? Ini tadi expenses ya, total expense. Nah, sudah. Di sininya berarti kan bukan total revenue nih, yang sininya. Nama text fieldnya. Jadi revenue-nya diganti dengan total apa? Expenses. Expense. Expense. Nah, salah. Expense. Expense. Oke, good. Nah, ini sudah, tapi posisinya salah ya. Nah, posisinya kita drag. Cara mendragnya coba lihat. Ini kita tutup dulu, kemudian row-nya kita klik. Nah, dia akan sini kita drag semuanya ya dengan anak-anaknya. Anaknya ada berapa nih? Ada text field. Kita tutup anaknya. Kemudian kita drag sampai berada di sini, di bawah ya. Ini klik dulu sekali, direndam, di hold, kemudian kemudian kita taruh di bawah seperti ini, sampai dia warna biru, warna ungu itu ya. Letakkan di sini. Nah, seperti itu, lepas. Ya kan? Nah, diulang ya, saya Ctrl Z. Nah, ini kalau terbuka seperti ini, tutup dulu sebentar. Nah, ini row-nya ditunjuk, di pointing ini, and then klik kiri, direndam, di hold, lalu digoyang, taruh di bawah, sampai dia warna biru, kemudian ditaruh di lingkaran ini. Nah, seperti ini. Mudah lah. Nah, berarti sudah selesai nih. Coba lihat kita ini ya, desainnya ya. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, tinggal profit and loss. Kita tambah langsung ya profit and loss, kita copy dari sini. Caranya mudah tadi, caranya kita klik sini, kemudian insert after. Nah, ini warnanya aja nanti kita rubah menjadi apa nih? Kita scrolling down, ada warna nih, namanya nih ya, fill color. Fill colornya kita rubah dengan warna tadi abu-abu, secondary text. Nah, ini sudah ya. Nah, ini bila dia 0, dia secondary text. Ini ya. Nah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, yang ini kita sedikit ke bawahkan ya, supaya dia ke bawah. Berarti kita tambahkan top. Baru kita ke mana nih? Top paddingnya, cari yang top sebentar, yang ini ya, top. Nah, jadi dia ke bawah dikit kan, ada jadi kan agak bagus. Ini total revenue, ini berarti profit and loss.
ininya revenue, ini adalah profit or loss. Nah, ini dia, profit or loss. Kita cek lagi desainnya. Ya, profit and loss tapi tebal ininya ya. Oke, kita klik di sini, kita cari yang tebal sebentar. Body ini normal ya. Berarti tebalnya di thin, medium, semi bold, bold. Nah, ini sudah. Oke ya, ini sudah selesai. Berarti tinggal rumusnya saja. Berarti kalau dia ngubah ini kan actionnya masih yang kita copy yang ini. Berarti ini kita edit, kita klik di sini. Nah, di sini yang pertama adalah dia mengupdate total revenue. Nah, sedang kita berada di sini kan, berarti harusnya mengupdate total expense. Berarti yang diupdate adalah upstate yang mana? Jangan upstate. Nah, upstate-nya belum nih total revenue. Berarti kita tambah, ini bisa nggak di copy, nggak bisa, ini 0, kita duplicate juga nggak bisa, klik kanan, nggak bisa juga, ini saya letakkan di sini. Berarti kita tambah add state variable. Berarti namanya tadi apa? Tot expense. Tot expense, ingat kan pakai camel, berarti kan pakai camel artinya ini huruf kecil semuanya dalam satu suku kata, kemudian kata berikutnya ini capital letter, begitu. Nah, ini gantikan integer atau double. Kalau mau yang integer ini kan bilangan bulat yang cuma paling-paling 6 digit lah. Kalau double kan bisa sampai banyak ya. Nah, kita pakai integer saja sekarang, kita create. Sudah ya, total expenses. Baru nanti kita kembali ke sini, ke hierarchy ini. Nah, yang di sini, pada saat dia di sini, on change di sini, berarti kita update adalah bukan total revenue, tapi apanya yang diupdate. Kita remove dulu berarti. Bisa nggak ditambah saja add field, berarti yang diupdate adalah total expense. Tapi yang ini kita remove ya. Nah, kenapa total expense? Kalau kita cek ke sini, nah ini kan yang diupdate ininya dari perubahan nilai di sini. Jadi sudah ini kita update ke sini ya. Kita set saja set value total expense tadi menjadi ini. Nah, sama seperti tadi, ini kita memakai code expression, kemudian kita argumennya 3 kali, par 1 kita ambil dari, kita ini integer, kemudian kita ambil dari widget yang 61 ya, bukan yang ini, yang 61 yang ini. Kemudian par 2 lagi, ini sama ini logikanya, yang seperti kita tadi. Tapi ini kan yang sebelumnya kan 41, 42, 43. Nah, ini kita rubah menjadi 61, 62, 63. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah nih par 2-nya. Par 2-nya berarti ngambil di string ini kita integer. Lalu di set di sini widget 62 ya. Widget 62 di bawah kan. 62 yang ini. Kemudian tambah lagi yang satu kali lagi untuk par 3. Nah, kita klik di sini, berarti ini adalah integer, sama seperti tadi. Sama seperti yang revenue juga. Nah, jadi ini sebenarnya mudah. Cuma tidak bisa kita copy and paste langsung banyak ya. Kalau coding mungkin mudah. Nah, ini 69 ya. Nah, ini sudah selesai, berarti dia akan menaruh di total expenses. Selesai untuk action yang pertama. Ini ada di bawahnya, apa ya, check for error. Oh, ini belum ditambahkan par 1 and then plus par 2 plus lagi par 3. Lalu kita cek error, kalau tidak ada error baru kita confirm. Ini putar-putar dulu sebentar. Checking. Nah, ini sudah selesai, no error, confirm. Nah, ini kita cek ada enggak error. Bentar, dia masih putar. Ini ada aja project. Nah, project isunya bila ini hijau, it means good. Nah, lalu yang ini kita ke sini, kemudian ini total revenue ya. Seharusnya dia kan text field total revenue. Kita ada, ini namanya kita seharusnya apa nih? Bukan text field total revenue nih. Ini harus kita hapus nih jadinya ya. Nah, berarti kita kan seharusnya state app-nya yang kita update adalah bukan ini, yang ini dia expenses kita update. Lalu kita set dengan upstate kita yang baru kita kasih tadi tot expense seperti itu. Kemudian ini confirm. Nah, ini selesai untuk yang ini. Kita tes. Berarti kita selesai yang nomor yang ini saja.
Nah, ini baru kita tes ke sini, kita masih punya tidak? Habis sudah nih new sessions. Oke ya. Tapi sebelum tes, sebaiknya kita langsung copy saja ke sini ya. Kita coba lagi. Oke, keep stay tuned. Oke, kita sudah update yang ini ya untuk actionnya. Ini 2 action tadi. Ini sudah kita update ke total ke variable upstate, tot expense, kemudian tot expense ini kan dari 3 variable text, dari 3 text field 61, 62 dengan 69. Kemudian yang setelah ketiga tadi kita masukkan ke dalam tot expense. Tot expense kemudian diupdate set field tot expense dengan value yang tadi. Lalu yang set form field artinya yang ini, yang text field tot expense-nya artinya yang kuning yang ini ya, yang kuning yang itu kita update dengan nilai tot expense yang tadi, yang 3 tadi ya. Nah, setelah itu baru selesai yang ini ya. Nah, tapi kita harus mengerjakan hal sama yang ini kan. Yang ini kan bekas yang kopian dari sini. Jadi kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu yang X yang ini. Ini kan offsetnya yang revenue nih. Kita hapus, delete action. Ini juga kita hapus, delete action. Kemudian kita copy saja dari yang ini, dari yang pertama tadi. Nah, kita klik sini, kita copy dulu yang action yang pertama. Sayang di sini tidak bisa multiple copy ya, jadi copy satu-satu. Kita copy, kita taruh di sini, kemudian kita open yang action editor, kemudian kita on-change kan. Kemudian kita copy, ini ada paste di sini, kita klik sekali, nah ini sudah selesai. Nah, ini sudah sama ya. Lalu kita close, kemudian kita copy juga ke sini. Nah, di sini kan ada yang bekas kopian yang pertama tadi kan kita hapus dulu. Ini kan masih total revenue. Kita delete dulu, delete action. Ini juga delete action. Kemudian kita tambahkan yang on-change tadi, lalu kita paste di sini. Nah, ini sudah. Lalu kita close. Baru yang action kedua ya, kita copy sini, kita copy di sini, klik kanan, not klik kanan, klik saja, copy action, kemudian kita taruh di sini, kita copy ke 62, text field 62. Kita buka action flow editor, kemudian kita klik di sini, tambah paste action, sudah yang ini. Kemudian yang ketiga lagi, yang 69. Open lagi action flow editor, kemudian kita klik yang ini, kita paste actionnya selesai. Nah, ini seharusnya kalau ditambah ini jadi di sini. Kita tes ya. Kita ke sini ke debug, kita cek dulu. Nah, ini kita masih punya waktu bisa instant reload 9 minutes. Kita coba ya, kita klik instant reload. Kita tunggu current load-nya. Nah, ini dia reloading dulu ya. Kita tunggu sebentar. Mudah ya. Tinggal di copy-copy gitu saja. Tidak ada coding. Nanti sebenarnya nanti kita akan bisa membuat coding nih. Untuk video-video berikutnya ya. Ini dia di sini nih. Nah, ini custom code. Kita akhirnya nanti akan coding juga. Tapi masih belum ya. Ini kita belajar dulu yang dasar, yang state management, layout, cara entry di form validation. Nanti baru kita selanjutnya. Oke, kita coba ya. Ini 10, seharusnya kan ngabit di sini 10 ya. Betul tidak? 1 dan 0. Berarti 10 ya. Nah, ini sudah betul. Kita coba lagi yang ini 20, berarti 10 tambah 20, 30. Betul juga. Ini tambah 30, berarti ini seharusnya 60. Nah, ini sama dengan yang ini. Ini kalau ini misalnya 15, berarti di sini harus 15 dong. Nah, betul. Tambah lagi misalnya 20, berarti 20 tambah 15, 35. Tambah lagi 10, misalnya di sini, ini harus 45. Yeay, mantap ya. Oke, keep stay tuned. Nah, kita sudah berhasil ya. Tapi ini kenapa tidak berubah ya dari 0 ini belum kita update nih. Seharusnya pada saat dia menambah di sini mungkin 100 atau 110 tambah 100 ya. Berarti kan ini 160, 160 kurang 45 berapa? Itu 15 ya. Nah, begitu. Jadi ada 115 nanti profitnya ini kurang ini. Jadi kalau ini dirubah
dia akan mengubah ini. Juga at the same time, dia akan merubah ini. Nah, ini total revenue dikurangi total expense ini. Nah, ini dia. Berarti kita harus ada satu lagi upstate. Satu lagi upstate yaitu profit and loss. Masukkan nanti ke sini ya. Oke. Okay? Oke, ini upstate kita kan masih yang total revenue dan total expense. Kita tambahkan lagi profit and loss ya untuk menambahkan variable upstate kita. Caranya kita punya 9 minutes. Caranya kita klik sini lalu kita ke upstate yang ini ya, yang tab 7 add value kita tambahkan profit loss profit. Nah, profit and loss. Kita tambah sini lalu profit. Nah, ini huruf kecil dulu profit, baru huruf besar sekali untuk kata berikutnya OSS. Ini namanya teknik camel ya. Lalu di sini format camel. Nah, di sini ke integer sudah selesai kita create. Nah, lalu kita gunakan. Sekarang kita ke sini lagi ke widget tree. Tadi kita sampai di sini. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat actionnya sudah ke sini kan, tapi ini sampai ke total revenue. Nah, seharusnya kita ngupdate lagi nih. Apa yang kita update? Total, ya, berarti kan yang kita update adalah, berarti kita tidak perlu variabel ketiga tadi ya, kita coba ya. Kita update adalah action, kita update sama seperti ini set from field. Set from field. Field yang mana? Field yang di bawah kan. Nih. Oh, ini field ini belum diberi nama ya. Kita close dulu. Kita close. Yang ini belum diberi nama. Ini namanya, ini kan total revenue juga sama dengan ini namanya nih. Nah, nama. Ini kita beri nama dengan tax paid profit and loss. Profit loss. Nah, ini dia. Ya, ini yang ini profit and loss. Baru kita tadi ke sini mau kita tambahkan actionnya. Ini sudah 3 action tapi masih belum lengkap tadi. Yang ini kita mengupdate set from field. Kita update tadi yang ini tax paid profit loss. Kita update dengan apa? Kita update dengan kita bisa pakai ini kalau mau code expression. Karena ada dua nih ya, tadi dua upstate tadi kan. Tadi argumen pertama adalah dari variabel 1 integer, tapi kita mengambilnya dari widget state dari ini upstate yang total revenue tadi ya. Lalu yang variabel kedua kita ngambilnya ini kita integerkan dulu nih. Ini ambilnya dari upstate-nya si expense. Nah, ini kan ditambahkan saja. Dikurangin ya. Jadi kalau profit par 1 dikurangi par 2. Jadi ini sama dengan ya. Tadi par 1 tadi adalah total revenue dan par 2 adalah totalnya expense. Nah, kalau ini ada error, kita masuk test error. Nah, ini harus kita cek nih. Nah, ini integer sudah betul, total expense. Nah, ini juga integer sudah betul. Nah, ini tadi sudah dicek, variabel 1 sudah integer, ini sudah juga integer. Rupanya yang tax paid profit loss itu string. Jadi, kita tidak bisa menjumlahkan ini ya, langsung kita taruh keduanya tadi, langsung kita taruh ke dalam tax paid profit loss. Kalau kita cek errornya, ini di sini kan errornya ada nih. Yang ini dia, ini error. Nah, ini dia. Jadi kita tidak bisa memakai ini ya. Nanti kita langsung saja kita pakai variable tadi. Variable apa? Profit and loss. Ya, cancel dulu. Lalu yang kita update adalah di sini berarti kita ngupdate state ya, bukan ini. Kita pakai state management. Kita update yang field-nya yang ini. Yang ini hasil dari ini dikurangi ini. Jadi sama-sama integer semuanya. Kalau tadi kan ada text field profit and loss itu dia string. Ya, tidak mau dia.
Jadi ini yang kita update yang variabel. Nah, ini dia. Ini kita set value, baru yang ini adalah baru yang tadi code expression. Nah, ini baru integer kan nih, yang tadi, yang ininya integer. Kita add argument lagi, kita parse satu, parse satunya kan dari, ingat kan harus integer supaya bisa dihitung. Yang ini kita ambil dari upstate-nya yang revenue, kemudian tambah lagi add argument, kita tambahkan lagi untuk variable 2, ingat kan? Ini harus integer juga. Kenapa harus integer? Karena dia perhitungan. Kemudian ini kemudian di unset atau disetkan ke total expense. Baru par 1 dikurangi par 2 ya kan untuk rumusnya. Rumusnya par 1 dikurangi par 2. Nah, kita cek apakah ini ada error tidak. Sebentar ya. Nah, ini no error. Karena apa? Kalau tadi error karena ada ini. Tadi itu adalah yang mau dikasih itu adalah ini string. String itu kan tadi yang text field. Sudah kita confirm. Sudah selesai. Berarti kan profit and loss integer ini sudah pindah ke sini angkanya. Baru nanti kita kasihkan ke set form lagi. Tambah lagi satu. Untuk update, add action. Tapi kita yang state management, kita set form field. Tapi ini adalah yang ini. Nah, yang warna abu-abu tadi. Tapi kita set dengan upstate kita yang sudah baru tadi profit and loss. Begitu. Nah, ini baru kita confirm. Sudah oke. Nah, ini berarti kita ada punya berapa buah nih? 4 action ya. Nah, ini sudah selesai. Ini kita copy aja lagi. Tinggal kita taruh copy action, kita kopikan ke field berikutnya. Sehingga nanti pada saat dia ngisi ini akan terupdate. Ini akan terupdate. Begitu. Nah, kita copy ya. Ini 2 action. Kita yang ketiganya ini tadi, yang paste saja, selesai. Kemudian field yang ini ya, seharusnya ini field 4.9, ini other ya. Ini 43 dia. Nah, ini seharusnya salah. Tapi tidak apa-apa ya, kita ignore ya. Ini 43, 43 berarti juga akan diupdate ininya, actionnya buka tadi ininya. Kita buka namanya action flow editor, kita paste lagi yang action ketiga. Nah, setelah selesai, baru kita mengopi action yang keempat. Kita klik yang ini, kita copy tadi yang sudah kita selesai kita buat. Kita copy ini. Nah, ini besarin nih. Nanti kalau kalian tidak lihat kan. Dari mana? Nah, ini copy ya. Nah, ini kita copy dulu. Copy action. And then close di sini. Kita copy di sini. Kita paste di sini. Ini action yang keempat. Nah, ini paste action selesai. Close. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita klik yang ini. Kita pastekan yang di bawah. Nah, sudah selesai. Close. Sama dengan yang ini, bila ini kita update, maka dia akan mengupdate ini, kemudian dia akan mengupdate ini. Ya, baru kita copy dari sini ya. Nah, tapi yang diupdate-nya adalah, kalau yang ketiga itu yang diupdate yang apa tadi? Nah, yang ketiga yang diupdate adalah profit and loss juga. Sama. Profit and loss di-update, profit and loss di-update ya. Berarti sama nih. Berarti yang ini kita copy, ini kita taruhkan ke sini, copy action, kita taruh di sini, ini juga sama rumusnya, karena rumusnya adalah ini kurang ini. Ini kurang ini, ya. Berarti ini tambahkan, kita paste. Nah, dia mengupdate apa nih? Profit and loss. Sudah, kita close, kemudian kita copy lagi yang ini, kita ke sini menambahkan action yang ketiga. Sudah selesai, kita close lagi. Yang ini kita tambahkan action yang ketiga. Sudah, sekarang yang action yang keempat, karena ada masing-masing text field ini ada 4 ya. Sudah selesai, berarti ini yang keempat, ini kan 3 action baru. Nah, kita tambah, kita paste lagi. Ini action yang berapa nih? Oh, belum ngopi nih. Nah, ini kecepatan nih. Nah, jadi saya hapus dulu delete action, kemudian kita close, kita ngopi lagi dari sini, kemudian action yang keempat kita copy ya.
Mau saya delete hampir. Close, kemudian kita close juga ininya, kemudian kita yang ini, kita tambahkan action yang keempat. Nah, ini kita paste action di sini. Nah, ini action yang keempat sudah untuk mengupdate text with profit loss. Kemudian sama dengan ini, kita update juga, kita tambahkan, ini dia, paste action. Sudah selesai. Baru yang terakhir kita tambahkan action yang keempat. Ini dia, scrolling down, kita paste saja. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai. Kita tes, kita cek punya kita. Oh, expired sudah. Kalau sudah expired, berarti ini close saja. Kita klik lagi yang simbol ini ya. Lalu kita tunggu sebentar. Ini mungkin agak lama dikit. Ya, sudah muncul yang debug kita ya. Ini adalah widget state kita. Kalau di bawahnya kita scrolling down, kita punya up state 3, tot revenue, tot expand, dan profit loss. Ini adalah text field kita yang ini. Jadi kita bisa mengontrol ada kesalahan calculation tidak. Ini kan 0000 sudah. Ini up state kita 0000. Nah, begitu ya. Oke, kita coba ya. Semoga berhasil. 10 dulu ya. 10. Berarti ini 10 harusnya. Kemudian profitnya 10. Wih, mantap. Coba lagi yang ini. Kalau ini 20 berarti berapa nih? Atau total revenue-nya berarti 30. 30 dikurangi 0 berarti 30. Betul. Nah, ini tambah lagi 30 berarti kalau 20 boleh? Iya, ini 50 berarti 50. Kalau di sini wages-nya ada 10 berarti di sininya berapa? 10, betul. 50 kurang 10, 40 profitnya. Mantap. Nah, kemudian ini lagi ditambah misalnya 15 atau ya 15 boleh. Nah, 15, 10 tambah 15, 25, 50 kurang 25, 25 profitnya. Nah, misalnya ini adalah, ini 25 ya, ada profit, berarti kalau ini 30 seharusnya 5 nih, minus. Nah, betul. Berarti loss dia 5. Oke, keep stay tuned. Oke, untuk kalkulasi tadi sudah berhasil ya, tapi kita ingin seperti demo di awal, bahwa bila ini rugi minus 5 tadi ini kan seharusnya warnanya jangan abu-abu nih, warnanya ya merah ya kan. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini warnanya ya. Nah, warna ini harus kita rubah. Ini kan warnanya dia sebelumnya warna apa ya? Warnanya agak gelap ya. Kita cek nih ke bawah. Ini secondary text. Nah, ini warnanya yang gelap, abu-abu gelap. Ada nggak warnanya yang agak nyala dikit? Bentar ya. Nah, ini info, ini action 4. Secondary text, ya gitu ya. Oke, ini apa-apa. Nah, ini sudah. Ini warnanya ini. Tapi seharusnya ini warnanya adalah kita buat variabel sehingga nanti bisa berubah-ubah warnanya ya untuk profit and loss. Nah, berarti kita harus tambah lagi satu upstate ini variabel sehingga nanti di sini akan berubah-ubah. Jadi ada data type-nya integer. Ini data type-nya jadinya untuk color yang tadi adalah berarti warna. Kita coba ya. Nah, ini sesuatu yang baru nih. Color fill. Color. Boleh. Fill color. Fill color ini tipenya bukan string tapi tipenya adalah color. Tapi kita create. Jadi dia akan menampung ini. Kemudian yang ini kan 0 nih. 0 ini kan saldo awalnya. Saldo awal. Nah, ini default value-nya 0. Yang ini kalau jadi pada saat dia awal membuka program tadi, aplikasi kita kasihkan dia warna ini ya, warna abu-abu. Nah, kalau sudah, ini kan warna abu-abu ya. Nah, jadi pada saat dia pertama loading, yang ini tadi, dikasihkan yang warna abu-abu. Jadi dia bisa kita rubah-rubah, jangan yang ini kita kasih. Tadi kan, coba. Text color ini, kemudian fill color rasanya berubah tadilah. Secondary text. Seharusnya ini warna putih ini ya.
supaya kelihatan ya patternnya. Nah, warna putih jadi nanti kelihatan dan ini. Oke, baru yang tadi kita ke sini tadi, yang ini tadi, yang fill color-nya kita klik. Nah, ini kita gunakan jangan yang ini. Jangan yang ngambil dari sini. Ini kan konstanta. Kita jadikan variabel, variabel fill color tadi. Fill color mana ya? Upstate kita ganti fill color. Nah, begini fill color. Jadi fill color bisa kita rubah-rubah jadi merah, jadi hijau begitu. Nah, kapan dia merubahnya? Pada saat ini diupdate kan? Berarti kita rubah nilai dari fill color. Nanti sini akan berubah. Bila mana total revenue atau bila mana profit and loss-nya nilainya adalah lebih dari 0. Bila lebih dari 0 berarti kan untung hijau berarti. Kita klik sini, kita tambahkan action-nya berarti ada 5 ya action-nya sekarang ya. Nah, kita scrolling up, kemudian kita ke sini, kita action baru. Action baru untuk tadi merubah warna tadi ya. Kemasukan ke variabel berarti kita upstate-nya ini yang field-nya adalah yang color. Nah, ini kita rubah, kita set value-nya, nilainya berapa. Ini berarti kita ke nih. Jika apa tadi? Conditional value. Jika kita set, jika upstate. Jika nanti profit and loss adalah berapa ya? Profit and loss kan? Nilainya equal to greater than, lebih dari nilai berapa? 0, maka apa yang terjadi? Tambah kondisi lagi ya. 0. Ini dihapus dulu, remove. Apa nih bila 0? Maka set second value-nya adalah 0 dan 0 ya. Baru sudah. Ini saya hapus dulu. Remove dulu ya. Oke ya, tadi kita set value. Kemudian kita set di sini ya. Ini untuk fill color-nya. Kita klik ini. Kemudian kita ini if then else conditional value. Kemudian jika revenue jika profit and loss-nya lebih dari 0 maka warnanya apa? Nah, ini then-nya ya. Lebih dari 0 maka kan warnanya ya hijau ya. Lebih dari 0. Sukses. Nah, kemudian nah, ini tadi lebih dari 0 kan? Berarti yang upstate-nya yang lebih dari 0 adalah yang profit and loss. Ini adalah greater than, lebih dari 0. Second value-nya kan 0. Nah, coba kalau kita membacanya adalah jika profit and loss lebih besar dari 0, maka sukses. Nah, ini sesuai dengan logika ya. Else, jika tidak apa? Nah, ini jika lagi kan, seharusnya kan. Nah, kita tambah lagi di sini dengan otherwise. Jika tidak dari 0 apa? Nah, jika lebih kecil dari 0, maka sama seperti tadi juga. Jika profit and loss, upstate-nya mana? Upstate profit and loss. Yang ini lebih kecil. Lebih kecil itu berarti less than. Less than apa? Less than 0, maka rugi kan? Nah, confirm. Jika profit and loss lebih dari 0, maka sukses. Jika tidak, else if, jika tidak, jika profitnya kurang dari 0, maka then warning. Mana warning? Nah, ini error. Nah, anggap saja error kan. Merah dia kan, jadi error dia. Ini. Jika tidak, merah kan. Jika else itu artinya tidak lebih besar dari 0, tidak juga lebih kecil dari 0, artinya sama dengan 0. Bila sama dengan dari 0, berarti ingat tadi adalah yang second writing. Mana secondary writing? Yang abu-abu. Sudah. Nah, ini dia. Jadi gitu.
Karena jadi nilainya fill color-nya jadi seperti itu, baru nanti kita kasihkan ke mana? Kita kasihkan tadi ke eh, tadi ini kita close sudah selesai ya. Kita tadi kan di sini dia akan ini. Nah, di sini yang secondary, yang fill color-nya. Nah, baru nanti dia terupdate oleh sistem, oleh aplikasi fill color-nya ini adalah warna yang tadi. Nah, ini bila ada perubahan di sini berarti kan ada 5 action sudah. Nah, action yang kelima baru di copy ke sini, di copy ke sini, di copy ke sini, di copy ke sini, di copy ke sini. Kita coba ya. Kita copy. Nah, ini dia. Kita copy ke sini, action yang kelima, copy action. Setelahnya baru kita paste untuk yang di sini bila ada perubahan juga. Nah, oke, kita ke bawah. Kita paste action yang ini, kemudian kita paste juga yang di sini, tambah lagi yang ini, kita drag in ke bawah, lalu tambahkan action, kita close di sini, ini lagi, kemudian kita tambahkan action juga, karena sama saja logikanya, lalu kita paste, kebetulan sama semua ya, kita sudah konsisten sama itu. Kemudian ini yang ke 6.2 kita tambahkan actionnya juga bila nanti ada perubahan angka di sana. Berarti mungkin ada di sini juga. Kemudian kita close lagi. Yang ini juga bila ada perubahan angka. Kemudian kita ubah warnanya juga untuk done. Ya, berarti tinggal selesai. Tinggal kita lihat, ingat di sini ingatkan yang ini 3 ini harus read only. Kita cek. Nah, tidak read only ketiga tadi. Scrolling down, read only nih. Nah, ini read only ya, sehingga tidak bisa di entry. Yang kuning juga read only, yang kuning yang ini read only. Lalu kita test mode. Nah, expired. Berarti kita harus ini lagi, buat lagi sekali ya untuk test mode. Kita tunggu sebentar. Kita taruh sini ya. Oke, nah ini sudah kita debugnya sudah ready ya. Kita punya 11 minutes. Nah, ini dia kita coba semoga ini berubah ya. Nah, ini default tadi. Fill color-nya kita rubah. Kita 10 ya. Tadi 10 berarti ini harusnya warnanya hijau dong. Nah, coba kita rubah langsung yang salary wages. Bila salary wages-nya adalah 20 berarti kan dia rugi, atau 30 berarti dia rugi 20 dong. $30. Nah, ini harus merah nih. Mantap. Jadi sudah selesai ya. Ya, satu lagi challenge kita adalah ini merubah nih sesuai dengan gambar ini dirubah apa nih kalau dia merah dengan crying face, sedangkan bila dengan profit seperti ini misalnya ini 110 misalnya kan atau 910 ini seharusnya kan hijau ini dia ada dancing atau happy dance. Ya, seperti ini kan seperti yang di awal. Tadi aplikasinya kan minta seperti itu. Berarti kita tinggal satu lagi projectnya. Keep stay tune. Oke, kita tinggal menambah gambar di sebelah sini ya. Berarti nanti kita letakkan dalam row ini gambarnya yang dancing tadi. Cara mencari gambarnya adalah dengan untuk yang pertama untuk dancing happy dance tadi kita cari di Google, klik di images, klik happy and give lalu yang ini dapat. Nah, ambil yang Pinterest. Ya. Coba kita buka. Nah, ini dia. Nah, menarik seperti ini dia. Ini yang kita simpan, save image. Nah, bisa atau klik yang di sini. Ini ada ini kan. Nah, download image. Gitu ya. Masalahnya kadang-kadang ini kalau dicoba dulu, kalau ini backgroundnya masih ada warna putih. Misalnya ada background warna putih, berarti kita harus remove backgroundnya nah seperti ini kan putih. Kalau aplikasi kita tidak putih, ya seperti ini misalnya itu nanti kelihatan. Nah, berarti kita harus remove mungkin
cari saja nanti di online remove background ya. Give remove background, give remove background. Nah, gini, tambah ini kan. Nah, ini ada banyak pilihan. Setelah di remove, di download, baru dia. Baru nanti kita hosting. Kita hosting, misalnya give hosting. Hosting itu artinya menaruh di internet supaya kita menambah um, apa linknya. Nah, kita drop sini. Oke, kita ke sini, kita nambah dulu ya. Nah, sama seperti ini logikanya. Di sini text, kita stack ya. Yang images tadi, kita stack. Ada images happy dan image sad. Ada dua yang kita stack. Stack itu artinya bertumpuk. Jadi kalau ini di layer yang sama, tapi kita tumpuk. Nah, dia bertumpuk seperti ini kan. Satu. Jadi atau seperti ini. Nah, bertumpuk. Dia seperti itu. Stack di stacking. Artinya dia bertumpuk. Tidak seperti ini. Ini kan di baris satu, baris dua. Nah, ini tidak bertumpuk. Kalau dia bertumpuk. Nah, ini lapis. Stack itu. Jadi nanti kalau misalnya itu di sini misalnya warna merah, ininya kan dimunculin nih. Yang ininya dimunculin. Yang ininya dihilangin. Misalnya itu adalah warna hijau, which is dance, which is happy atau profit, and then yang ini di visible-nya dihilangkan, ini munculnya gitu. Jadi logikanya gitu ya kan ada dua gambar, tapi ditumpuk. Jadi kenapa ditumpuk? Sehingga posisinya sama gitu. Nah, itu namanya stack, itu namanya widget stack. Dan ini sering digunakan. Widget stack ini digunakan karena apa? Karena kalau kita row berarti kan untuk row berikutnya dia tidak menumpuk, dia ke bawah nih. Nah, row ini row, taruh lagi di bawah. Tapi kalau kita mau yang sama, nah ini numpuk. Nah, menumpuk dia. Tapi kalau di kita ngaruhnya gini, ini tidak bertumpuk. Sama seperti coba cek. Yang ini, row kan, yang ini. Ya, coba saya klik ininya ya. Kemudian saya klik. Nah, kita lihat row yang ini dengan row yang ini. Nah, itu tidak saling bertumpuk dia. Ini row satunya yang ini. Tapi kalau bertumpuk, dia stack ini. Namanya widget stack. Nah, untuk yang di sini, untuk gambar yang ini, kita stacking. Nah, kita cek ke bawah. Nah, ini di stack. Jadi kita tambah stack ya. Kita akan dua. Image apa tadi? Image happy dengan image sad. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini waktu saya mengopi itu, waktu setelah hosting saya dapat ini dia. Nah, path-nya kita cari nih. Nah, coba kita copy ya. Ini nanti saya tulis di deskripsi. Jadi kita tinggal copy aja nih. Caranya tadi di hosting di mana saja, bisa di hosting di sini give you taruh git filenya, baru di hosting ambil linknya. Nah ini, jadi kalau mau cepat kalian tinggal ambil ini saja ya, copy saja di mana tuh di link deskripsi. Kalau kita jalankan, contohnya seperti ini, enter. Nah ini dia sudah menarik kan? Ini aja pakai ya. Nah sudah ya. Kalau mau buat sendiri tadi caranya ingat give apa tadi crying dancing ya. Ke Google Image, ini Happy Gift, download yang ini. Oke, kalau mau cepet, nanti copy yang ini, copy di deskripsi dari video ini. Oke, berarti kan yang ini tadi di copy ya, yang ini tadi di copy, ada di deskripsi video, Ctrl C, kemudian kita ke sini, kita tambahkan image yang di sini tadi ya. Ya, kita tambahkan dulu anaknya ya, setelah teks kita taruh ya. Kita sini berarti kita cari image. Nah, sudah selesai. Ini di bawah sini ya. Scrolling up. Nah, itu dia di bawah. Control minus supaya kecil. Ini di bawah sini. Nah, kalau mau lihat, ini dia. Nah, ini di sini dia. Nah, ini dia. Ini dia teks. Tag propis harusnya kan dia letaknya di sini ya. Nah, ini di antara yang ini. Nah, di situ kita move ke atas ya.
Kita mau ke atas. Nah, gini. Nah, jadi kalau letaknya sudah pas nih di nomor 2 nih, ya kan? Di sini dia letak. Nah, ini image-nya yang pertama adalah apa? Image-nya itu ada, image sudah muncul. Nah, besar dia ya, image-nya sudah muncul. Saya lupa nih ukurannya berapa, saya cek dulu ya. Di sebelumnya kita cek dulu. Ini ukurannya berapa nih? Naruh kemarin image-nya nih, image yang happy tadi. Nah, ini dia. Kita lihat ya ukurannya di bawah sini. Oh, 60 kali 60 ya. Width-nya 60, height-nya tingginya 60. Kita tadi ke sini. Ini 1 menit lagi saya reload nih dulu sebentar. Ya, biasa jadi dia reload yang ini, kita kerjakan ini lagi. Ini match-nya tadi 60 kali 60 ya. Ini width-nya 60. 60 dikalikan 60. Nah, ini diberi nama aja nih. Anunya, image happy-nya happy. Nah, happy. Salah, happy. Double P, Y. Sudah, ini selesai yang ini kan. Nah, kemudian kita tumpuk ya. Kita tumpuk berarti harus kita tambah lagi kan. Nah, kita tambah, kita bungkus dulu dengan ini namanya wrap widget. Jadi kita bungkus dalam satu stack. Nah, bungkus itu artinya seperti ini. Kalau kita lihat yang ini dibungkus di stack. Nah, jadi ibaratnya ditambah parent, parentnya stack. Stack tadi gini ya, tidak gini. Ini row dengan row, ini stack. Nah, satu baris pada baris yang sama. Nah, tadi kita tumpuk dengan kita bungkus, wrap itu bungkus, bahasa Inggrisnya wrap widget. Kita bungkus dengan stack. Nah, coba lihat tadi, Ctrl Z dulu ya. Yang ini, tadi kan ada 2 gambar masalahnya, baru harus kita bungkus dong. Nah, ini coba lihat, tuh kan. Kalau kolom itu, kalau baris itu kan dia berbeda-beda nih. Baris 1, baris 2, baris 3, atau kolom 1, kolom 2. Kalau stack dia sama. Di level yang sama, di layer yang sama, kemudian ditumpuk. Kita stack. Nah, ini dia maksudnya stack. Mana dia lah ya. Belum ini. Kita tadi nambah di mana dia stack tadi. Di right click, kita stack. Nah, kita wrap, kita stack. Nah, ini sudah di stack. Tapi yang baru image 1 kan, tambahkan lagi image yang berikutnya, kita add image lagi. Nah, yang berikutnya adalah image set. Set itu yang crying face tadi. Nah, ini linknya nanti ada di bawah, sudah saya buatkan. Tinggal ini namanya image set. Nah, ini sudah saya downloadkan. Kalau mau membuatnya atau membuat sendiri, caranya crying face give Pinterest. Nah, akan dapat yang ini. Lalu dibuka. Nah, ini cari saja nanti linknya di mana. Nah, ini dia. Link address atau image-nya dibuka. Nah, nanti akan dapat. Nah, ini dia. Atau buka Pinterest-nya boleh. Nah, boleh juga. Nah, ini dapat kan. Pinterest-nya nanti di sini dibuka. Nah, ini dia. Tapi kan kita ngambil image-nya yang ini. Nah, image address. Nah, gitu. Nah, ini dia. Bisa juga. Tapi kalau punya kita ada di sini, saya ngopi yang ini. Kalau mau ngopi yang ini tadi, yang image set tadi, bisa yang ini. Ada di deskripsi yang bawah. Nanti saya tinggal copy saja, copy and paste. Jadi image kedua ya, image ini baru image yang pertama, image yang kedua ini, kemudian N200 kan 60-60 ya, 60 yang ini juga. Nah, sama ya. Nah, ini ditumpuk nih, ya, image set tadi, set. Seharusnya crying face ya, crying aja ini. Nah, face. Nah, gambarnya tadi kita ada linknya kan, linknya kita kasih. Ini dia. Ini gambarnya yang default. Ini gambar yang kita kasih P. Salah. Ctrl Z. Nah, di sini kita pastekan. Nah, di sini. Berarti gambarnya apa nih? Nah, ini dia nangis kan sudah. Nah, ini sudah saling menimpa nih. Nah, happy-nya jadi hilang nih. Nah, happy tadi ke sini. Nih happy. Coba kita copy. Betul tidak happy gambarnya. Ini crying face itu.
Bukan ini gambarnya. Nah, happy image itu gambarnya adalah ini tadi happy image. Gambarnya ini. Nah, copy. Nah, kita cek lagi di sini. Kita paste saja. Nah, ini dia dancing. Ya, kita ke sini. Berarti happy image. Ini crying face. Ini yang happy image. Tapi bukan ini gambarnya, kita paste. Ada di nanti deskripsi video. Nah, itu. Ini enggak. Nah, ini kita matikan supaya jangan tadi muncul. Dimatikan bisa. Ya. Cara mematikannya rasanya di mana ya? Ada di sini. Kita ke image sudah. UI dia namanya. Nah, mana ya? Hero animation. Value ya. Radius border 60 kemudian testing image. Testing apa nih? Bentar. Image tadi. Yang ini sudah. Oke, untuk supaya kita sembunyikan supaya nanti kelihatan yang di anunya ya crying face ini kan harus kita sembunyikan nih. Caranya kita kondisional, artinya kondisional itu jika ini adalah rugi baru ini kita munculkan, gitu kan. Jadi ini kita on kan kondisionalnya. Tergantung kondisi. Kondisional itu artinya kita setkan. Ini baru show in UI builder-nya kita matikan. Nah, ini dilepas saja centangnya. Nah, ini yang kondisionalnya baru kita anukan dulu. Sebelum kita matikan, kita harus membuatkan kondisional. Artinya bila mana dia ini muncul bila mana apa? Bila mana nanti upstate widget untuk profit loss, dia akan crying face berarti akan profit and loss itu kurang daripada profit and loss kurang daripada less than 0. Ya kan? Baru dia nangis. Nah, baru kita confirm. Nah, bila profit and loss-nya kurang, maka dimunculkan. Nah, ini bisa dihilangkan dulu untuk UI Builder. Ya, crying face dia. Bila yang ini, dia akan muncul bila apa? Bila mana dia happy yang ini, bila mana dia apa? Ini kondisional kita hidupkan. Bila mana dia upstate kita, bila mana apa tadi? Bila mana profit and loss-nya happy berarti lebih dari 0. Equal greater than. Nah, lebih dari 0. Berarti dia kalau lebih dari 0 kan profit kan. Confirm. Nah, sudah selesai. Nah, kalau ini merasa terganggu, kita tinggal hilangkan di UI Builder. UI Builder tuh di sini maksudnya bukan di yang Bersatia dijalankan ya. Ini kita cek dulu ya debug kita. 3 menit lagi kita reload sebentar. Supaya nanti ini cepat kan. Nah, ini kita hilangkan juga boleh. Nah, cuma ini kalau bisa dihilangkan, coba lihat nih kan ada nih mundur dia nih. Nah, itu kan. Nah, kita kembali lagi ke sini, kita cek lagi yang ini ya. Dalam satu row ini kan ada 3 nih. Ini 1, teks ini 1, gambar 1, ini 1. Bila ada gambar dia jadinya mundur dia ke belakang. Nah, gitu. Supaya tidak mundur seperti itu, kita cek contohnya ya. Berarti kan dalam satu ini, kita cek yang ini fleksibelnya 2, yang gambar kita fleksibelnya berapa kalau gambar? Kita cek tadi yang ini berapa? Ini dia, nih
expansionnya 2. Tadi ini gambar. Oh, di gambar kita masukkan ke stack. Di stack ini yang kita atur tadi, tingkat tadi yang anunya. Ini dia. Sebentar. Oke, di parent-nya ya, yang ditentukan ya. Jadi draggable berarti flex-nya 0 saja. Nah, ya, sedangkan yang ini flex-nya adalah, kita klik yang ini 2. Ini 2, ini 3, ini 0. Ini yang yang stack-nya. Karena yang ini ditentukan oleh yang ini. Ya, ini ada draggable. Nah, draggable-nya tetap yang ini. Nah, untuk yang ini draggable artinya nanti gambar yang tadi bisa di-drag ke mana-mana itu maksudnya. Ya, kita coba draggable juga kita bungkus ya stack-nya ya. Ya ke sini, yang stack yang ini kita bungkus dengan insert atau wrap widget dengan draggable. Dan ada draggable. Ini dia. Bukan. Sebentar. Draggable berarti kita taruh saja yang di sini ya. Tambahkan draggable. Nah, yang ini draggable. Nah, draggable-nya kan di atas, kita taruh di atas stack. Nah, ini adalah kita taruh di sini. Nah, jadi kan di atas draggable ini menjadi parent-nya stack. Stack ini menjadi parent-nya yang 2 tadi. Supaya apa? Supaya ini bisa kita draggable. Nah, draggable ini nilainya yang tadi expansion-nya ini. Jadi kita not fill the space. Yang ini kan tadi nilainya adalah fleksibelnya adalah 3, ini 2. Nah, seperti itu. 3 dan 2. Kita cek yang ini. Kalau ininya 0, kalau yang ininya 2. Ininya 3 ya. Teksnya 2O sama-sama 2. Karena tadi ada 1 ya. Berarti kita ke sini, berarti yang ininya kita kasihkan. Ini karena dia terdorong nih, coba lihat nih kan. Kalau saya zooming. Nah, ini terdorong nih. Ini terdorong. Nah, berarti ini kan keluasan dia sampai sini kita berikan hak. Nah, sampai sini dia. Ini tidak ada, tapi terdorong oleh ini sedikitan. Nah, karena ini 3, makanya ini 2 saja. Coba ya. Kita ke sini. Ya, berarti yang ini kita kebesaran nih, fleksibelnya 2. Nah, jadi dia lurus gini kan. Yang ininya 2. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi, besarin lagi, coba kita lihat di sini. Nah, ini masih, nih, seharusnya kan garisnya gini. Nah, berarti ini kita dorong aja kan dengan paddingnya yang ini, ya. Kita dorong ya. Nah, kita dorong, kita paddingnya adalah dengan draggable. Nah, kita fleksibel, padding kita punya enggak? Sini paddingnya, padding right, 10. Nah, itu gerak kan? Tambah lagi 20. Nah, kita besarin untuk mengetahui sudah pas. Nah, ini. Nah, ini kan nilainya rata. Kita tambahkan padding saja. Nah, ini rata ya. Oke, good. Jadi sudah ya. Sudah nilai. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, misalnya happy image-nya tidak ada, UI builder misalnya tidak ada. Nah, ini dia langsung maju nih kalau tidak ada. Maksudnya kalau masih 0. Nah, supaya triknya supaya dia tetap seperti ada, kita tambahkan image kosong di sini ya. Kenapa harus ada image kosong di antara dua ini? Supaya ini tidak terdorong sehingga ininya layout ininya kan tidak bagus nih, tidak rata. Kalau dilihat nih jadi tidak rata seperti ini kan. Nah, ini kenapa? Karena ini tidak ada gambar di sini. Itu dia masalahnya. Nah, oke, kita beri satu gambar lagi. Di sini image lagi, kemudian image-nya di bawah kan.
Nah, cuma image-nya kebesaran. Ini 60 kali 60 kan tadi. Nah, mana tadi? Nah, ini 2 kali 200. 60. This one 60 as well. Nah, cuma ini kan ada gambarnya. Gambarnya ini kita hilangkan opacity. Opacity ini nilai transparansi ya. Nah, nah transparansinya kan hilang. Jadi seakan-akan dia kosong. Begitu. Oke ya. Uh, we keep stay tune ya. Oke, tadi kan image-image-nya ini kan kondisional nih, banyak kondisional. Dia muncul atau tidak. Dia muncul bila profit loss lebih dari nol, sedangkan kondisi untuk crying phase muncul bila kurang dari nol. Nih kita coba ya. Test mode-nya, aduh sudah expired. Nah, sudah kita buat lagi nih. Nah, oke, kita buat ini, kita close. Jadi tunggu sebentar untuk nih dibuat yang baru. Tunggu sebentar ya. Ya, tunggu sebentar, tinggal waiting for debug data. Kalau tidak mau nunggu ini, tinggal di closing. Kalau tidak perlu ya. Jadi ini kan cepat tanpa harus melakukan ini dia. Nah, ini bisa di close ini. Nah, gitu. Jadi dia tidak usah lagi proses yang ini. Nah, mau kita coba tadi ya. Ini kan karena ini nol, maka dia tidak berlaku apa-apa. Nah, ini nol kan? Yang ini profit and loss-nya nol. Kalau ini kan kurang dari nol, baru dia muncul yang ini crying face. Dan ini kan happy image, dancing, happy dancing tadi, happy dance tadi lebih dari nol. Maka juga dia tidak muncul. Maka yang muncul cuma ini saja, ini yang transparan tadi. Makanya pasar di sini dia kosong. Berarti kalau ini 10, berarti dia profit and loss-nya 10-nya. Coba kita cek. Nih, profit and loss-nya jadi 10 nih yang ini. Yang upstate yang ini. Berarti kalau dia 10, ini akan menjadi warna merah. Kemudian ini akan menjadi muncul nih nanti yang dancing tadi, happy dance tadi. Kita coba ya, 10. Kemudian ini jadi update 10, ini update 10, ini seharusnya muncul. Nah, begitu dia. Oh, mantap. Excellent. Kita coba dulu. Kalau ini dia 0 lagi, coba. Kalau 0 lagi kan seharusnya jangan muncul lagi dong. Nah, betul. Oke, sekarang kalau misalnya salary wages-nya adalah yang lain 0, ini adalah 10, berarti kan minus 10, seharusnya crying dong. Coba kita tunggu. Nah, crying-nya tidak muncul. Padahal ini kan minus 10 profit. Nah, ini ada satu yang salah berarti kan. Nah, muncul. Oh iya. Ini kan dia link. Link ini kadang-kadang ya ke sini dia tidak bisa langsung, dia cepat. Jadi tergantung internet juga. Ya, apalagi bagusnya ini memang disimpan di handphone ya, gambarnya. Ini sudah oke. Kalau ini kita tambah menjadi 20 kan jadinya dia menjadi berapa? 200, dia menjadi laba. Nah, ini. Berarti ini sudah oke ya. Kita tes ulang. Ini tambah 30. Oke, sudah. Ini tambah 10. Ini sudah oke. Ini tambah 40. Ya, sudah oke. Jadi totalnya 50, 250. Iya, ini tambah 5 boleh. Ini 55 jadinya. 240 kurang 55, 185. Mantap. Berarti kita sudah selesai ya. Artinya sudah selesai ini belajar, kita belajar layout juga sudah, kita belajar kalkulasi juga, kita belajar if then else. Kita juga belajar ini tadi, setiap yang ini kita belajar action flow. Ada 5 action nih. Action flow editor, nah ada 5 nih. Kita juga belajar bagaimana menggunakan tadi di setiap ini kan kita update nih state update-nya, dan kita pakai code expression dengan memakai variable 3. Jadi banyak sudah kita pelajari, semoga bermanfaat ya. Dan kita sudah berhasil project kita ini. Okay, see you again in the next video. Assalamualaikum.